Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Media Pembelajaran Otomotif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan membahas mengenai resistor. Oke teman-teman, mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman, mohon menyimak video ini sampai akhir. Jangan mempercepat video ya teman-teman, agar materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan sempurna ya teman-teman. Oke teman-teman, dan jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan share ke teman-teman agar materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan yang lainnya. Tak lupa juga teman-teman, yang paling penting berikan komentar berupa saran kritik yang membangun agar video materi yang saya buat menjadi lebih baik lagi, menjadi berkembang lagi, lebih menarik lagi. Oke ya teman-teman, seperti itu. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai resistor. Kalau yang video yang sebelumnya kita membahas mengenai hambatan ya teman-teman. Nah, hambatan itu jadi salah satunya resistor ya teman-teman. Apa itu resistor? Resistor itu, tapi sebelum kita menjawab apa itu resistor, kita belajar dulu apa sih resistor itu, bagian dari apa. Oke teman-teman, jadi dalam bidang elektronika atau kelistrikan atau ya rangkaian-rangkaian listrik seperti itu, bahwa resistor itu termasuk dalam komponen pasif. Apa itu komponen pasif? Nah, mungkin ada yang sudah mendengar atau yang sudah familiar atau yang baru mendengar. Oke, komponen pasif itu adalah komponen dalam bidang elektronika yang merupakan komponen yang dengan sendirinya tidak dapat membangkitkan tegangan atau arus. Ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah tidak dapat membangkitkan tegangan atau arus ya teman-teman. Jadi seperti itu. Apa contohnya? Contohnya itu resistor, kapasitor, dan induktor ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian pemahaman karakteristik mengenai komponen pasif tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk memahami cara kerja dari rangkaian-rangkaian kelistrikan yang digunakan teman-teman, dari sistem kelistrikan pada kendaraan khususnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita belajar resistor ini tidak hanya di kendaraan, tapi secara umumnya ya teman-teman. Walaupun jurusan kita bahwa atau materi yang saya bahas ini menjurus ke otomotif ya teman-teman. Jadi seperti itu. Namun secara umum garis besarnya sama ya teman-teman. Seperti itu. Oke, resistor itu. Jadi resistor adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan dalam rangkaian-rangkaian elektronik. Ada yang menyebutnya gini teman-teman, resistor itu untuk menghambat arus, untuk membatasi arus. Ya, itu sama saja. Yang penting dari sini kuncinya adalah mengatur arus atau menghambat arus dan tegangan ya teman-teman dalam rangkaian elektronik. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman banyak familiar atau banyak menemukan resistor ini seperti di gambar PC teman-teman itu. Jadi ada warnanya ini ya teman-teman. Ini adalah hanya ilustrasi yang ini. Kemudian yang resistor ini secara umum yang banyak seperti itu. Kemudian resistor ini banyak ditemukan di alat-alat elektronik teman-teman. Seperti ya banyak sekali teman-teman ya, ada di remote, ada di televisi, radio dan sebagainya teman-teman. Kemudian yang ada di kendaraan sangat banyak sekali teman-teman. Ada di mungkin di CDI, ada di yang lainnya banyak yang ada di voltage regulator. Kita akan memahaminya komponen-komponen ini kalau kita sudah mengetahui dasarnya teman-teman. Jadi video materi yang itu seperti CDI dan lain sebagainya akan saya bahas lagi di video yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita belajar mengenai resistor dulu ini secara dasarnya teman-teman. Oke, jadi resistor perlu dicamkan bahwa sekali lagi komponen yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan dalam kelistrikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian
kita belajar atau kita mengenal apa itu yang namanya kode warna resistor, teman-teman. Jadi teman-teman, jika melihat di slide yang sebelumnya ini, teman-teman, ada warna-warnanya. Jadi itulah teman-teman bisa mengetahui spesifikasi besarnya tahanan di resistor. Resistor itu tahanan ya teman-teman, jadi ada standarnya. Ini misal resistor ini berapa ohm, yang ini berapa ohm, berapa kilo ohm, jadi seperti itu. Kan kemarin yang sebelumnya, yang video sebelumnya kita sudah membahas mengenai resistor sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi mengenai tahanannya. Jadi yang di video kali ini kita akan berbicara mengenai resistor ya teman-teman. Jadi resistor itu kita perdalam lagi. Tidak hanya fungsinya saja, tetapi kita bisa melihat warna resistor. Ini berarti nilai spesifikasinya segini, nilai tahanannya segini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi dalam resistor itu ada kode warnanya untuk resistor yang tetap ya teman-teman. Jadi resistor yang tidak variabel ya teman-teman. Oke teman-teman, ya saya lanjutkan mengenai kode warna resistor. Untuk apa sih kode warna ini? Kode warna resistor. Jadi kode warna ini untuk mengetahui nilai resistornya atau nilai tahanannya teman-teman. Jadi walaupun ada beberapa resistor atau jenisnya, langsung menuliskan angka tahanannya atau nilai resistornya itu langsung angkanya. Jadi misal 5 ohm, 10 ohm dan seterusnya teman-teman. Namun kebanyakan resistor yang kita jumpai bahwa ada resistor yang slide sebelumnya tadi ada warnanya merah, coklat, hitam, hijau dan sebagainya teman-teman. Jadi kita akan mempelajari warna itu teman-teman. Jadi kita akan mengingatnya, kita memahaminya teman-teman. Kalau misal teman-teman menemukan resistor yang ada warnanya, ya teman-teman bisa menebak nilai resistornya. Jadi seperti itu teman-teman. Kode warna itu untuk membaca nilai resistor atau resistor tetapnya itu teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kode warnanya seperti ini teman-teman. Ada hitam, coklat, merah dan seterusnya. Kode angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Pengalinya 1, 10, 100, pangkat, 10, 10, 10 terus seterusnya teman-teman. Jadi ditambah 0 di belakangnya teman-teman. Toleransinya 1%, 2%, 5%. Teman-teman mungkin banyak yang bingung ya teman-teman. Caranya mudah mengingatnya teman-teman. Begini mengingatnya melalui kode warna ya teman-teman. Kalau angkanya diingat-ingat saja, nggak usah terlalu rumit karena ini angkanya ini berurutan sama dengan ini 1, 10, 100 ya, anggap saja ditambah 0 di belakangnya 1 terus saja kecuali yang bawah nanti. Caranya teman-teman gini, kode warna itu mengingatnya dengan cara saya gini, ambil huruf di depannya dibaca, contoh hi, co, me, o, ku, hi, bi, u, apu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hi hitam, cu coklat, me merah, o oranye, ku kuning, hi hijau, bi biru, u ungu, a abu-abu, pu putih. Kemudian yang emas perak, e peta. Emas, p perak, ta tak berwarna. Jadi seperti itu. Ulangi sekali lagi ya teman-teman. Hi, co, me, o, ku, hi, bi, u, a, pu. E, peta. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mengulanginya lagi, dihafalkan ya teman-teman. Kemudian kode angkanya dari hitam 0 sampai 9 ya teman-teman. Tidak ada 10 teman-teman.
Jadi seperti itu. Kode angkanya 0 sampai 9. Kok yang emas perak tak berwarna tidak ada kodenya angkanya? Karena standarnya kalau dari sesuanya memang tidak ada. Karena dia bergeser di pengalinya. Pengalinya bahkan hanya di seper atau sepernya. 0,1, 0,01 ya teman-teman. Caranya mengingat pengalinya juga sama teman-teman. Jadi 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya teman-teman. Jadi seperti itu. Terserah yang pengalinya teman-teman bisa menghafalkan sendiri. Yang penting saya mengarahkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang toleransinya, ingat teman-teman. Oh, toleransi yang diisi hanya coklat dan merah. 1% dan 2%. Kemudian yang toleransi yang bawahnya emas perak tak berwarna itu 5%, 10%, 20%. Kelipatan 5 dan 10 ya teman-teman. Diingat, dipahami melalui tabel ini ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke, silahkan diingat, ingat. Kalau ini sudah paham, semuanya udah paham, udah hafal, saya berikan contoh. Contohnya ini. Oke, contoh 1 teman-teman. Nah, begini, contoh 1 ada warna coklat, kemudian ada warna hijau, ada merah dan emas. Gini teman-teman, kalau melihat resistor ini, loh, kok harus posisinya gini? Kalau misal dibalik gimana? Lah, gini teman-teman, caranya yang coklat ini, yang berdempatan ini harus yang paling kiri hitungnya. Jadi coklat, hijau, merah, dan emas. Tidak boleh dibalik. Karena apa? Nanti nilai tahanannya tidak bisa terbaca. Ya teman-teman, jadi seperti itu. Bagaimana menandai kalau coklatnya ini memang benar nomor 1? Ini ada spasinya agak lebar ya teman-teman. Jadi kalau spasinya agak lebar ini, jaraknya antar agak lebar, maka yang paling belakang ya ini emas. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bahas mengenai nilai tahanannya. Dari yang pertama, nomor atau warna coklat. Nah, warna coklat yang tadi, kode angkanya berapa teman-teman? 1. Oke, 1. Tulis 1. Kedua, hijau. Hijau. Warnanya hijau, kode angkanya 5. Kemudian, warna merah itu dikalikan 100. Artinya apa, teman-teman? Oke, teman-teman, kalau yang tambahan, kalau yang 4 cincin ini, teman-teman, warna 1, warna 2 itu kode angka. Jadi, warna pertama dan warna kedua itu kode angkanya ya, teman-teman. Kemudian, warna ketiga itu faktor pengali atau pengalinya teman-teman. Jadi yang ada 1, 10, 100 dan kelipatannya ke atas. Kemudian yang emas ini toleransinya teman-teman. Perlu diingat bahwa ada resistor yang ada istilah 4 cincin dan 5 cincin. Apa sih cincin? Cincin itu warnanya ini teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 cincin teman-teman. Berarti resistor ini 4 cincin. Kemudian ada yang resistor 5 cincin. Nanti contoh yang kedua ya teman-teman. Kita belajar dulu, saya jelaskan mengenai yang 4 cincin dulu ya teman-teman. Yuk kita teruskan. Warna kedua hijau 5 ya tadi. Kemudian warna ketiga merah dikalikan 100. Karena faktor pengali dari merah itu 100. Nah, kemudian toleransi dari warna emas ini 5%. Emas ingat, toleransi. Jangan faktor pengali lagi kalau emas. Atau yang paling bawah, cincin yang keempat itu bukan faktor pengali, tapi toleransi ya teman-teman. Hasilnya teman-teman, besar resistansi itu 15 dari yang mana? 1 dan 5. Tidak dijumlahkan, tetapi diurutkan 1 dan 5. Begitu. Kemudian dikalikan 100. Ini dikalikan faktor pengalian tadi. Jadi 1500 ohm. Satuannya ohm, teman-teman. Jangan kilo ohm dulu. Tapi ohm dulu, jadi 1500 ohm. Kalau dijadikan kilo ohm menjadi 1,5 kilo ohm dengan nilai toleransi 5%, kurang lebih plus minus 5%, atau 5% dikalikan 1500 menjadi 75 ohm.
Oke, jadi saya teruskan. Nilai resistansinya resistor itu dari kode warna menjadi 1,5 kilo ohm plus minus 75 ohm. Dari toleransinya 75 ohm. Mengapa 75 ini tidak dijadikan kilo ohm atau 1,5 ini tidak dijadikan ohm? Karena untuk menyederhanakan, tidak ada istilah 0, atau 0, berapa. Kalau ini jika 75 ohm dijadikan kilo ohm, kalau dijadikan kilo ohm, maka bisa jadi 0, begitu. Jadi malah membingungkan. Yang 1,5 kilo ohm jika dijadikan ohm juga terlalu panjang karena begini. Untuk mempermudah dalam misal untuk mencari resistornya itu. Jadi 1,5 kilo ohm. Kalau yang ohm itu ada sendiri. Misal hanya 1 ohm, 2 ohm, dan seterusnya teman-teman. Kalau yang ini 1500 kilo ohm, 1500 ohm, maaf. 1500 ohm. Nah, membingungkan. Sebenarnya ada standarnya untuk menyederhanakan. Jadi seperti itu teman-teman. Mengenai resistor 4 cincin, silahkan pahami. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ingat, tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, yuk yang sekarang contoh yang kedua. Yang 5 cincin. Nah, menarik sekali nih teman-teman. Belajar mengenai kelistrikan, belajar tentang otomotif itu menarik sekali. Menyenangkan. Yuk yang pertama, warnanya sama ini. Jadi, kondisi resistor atau cara membacanya sama dengan cincin yang 4. Cuma ini ditambah 1 cincin. Ya, yang pertama coklat nomor 1, hijau 2, hitam 3, hitam 4, perak. Jadi warna pertama itu coklat itu 1. Lihat di tabel, diingat-ingat kembali. Warna kedua hijau, maka nilainya 5. Kemudian warna ketiga hitam. Hitam 0. Bukan faktor pengalih lagi ya teman-teman. Kalau yang 5 cincin itu diurutkan 3. Untuk kode warnanya 3. Angkanya kode warna itu sampai 3. Kalau yang 4 cincin kan cuma 2. Kalau yang 5 cincin itu 3. Jadi seperti itu. Kemudian warna keempat lagi di faktor pengalih hitam. Jadi dikalikan 1. Kemudian yang perak untuk toleransi teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian jika melihat ini, maka besar resistansinya adalah 150. Dari mana 150? Dari urutan angka atau warna pertama sampai ketiga. Jadi 150. Kalikan 1. 1 dari mana? Dari faktor pengalih warna hitam. Menjadi 150 ohm. Ingat, satuannya ohm dulu ya teman-teman. Nah, jadi satuannya ohm. Jangan yang kilo ohm dulu karena memang untuk mempermudah dalam perhitungannya teman-teman. Oke, kemudian nilai toleransinya plus minus 10% dari warna perak ya teman-teman. Diingat-ingat dari tabel yang tadi ya teman-teman. Atau 10% kali 150. Jadi 150 ini dikalikan 10%. 10% toleransi menjadi 15 ohm. Jadi untuk mencari 10%-nya toleransi menjadilah 15 ohm untuk mempermudah. Kalau misal keterangannya 150 ohm plus minus 10% kan ada yang bisa mencarinya, ada yang masih kurang paham sehingga dikalikan saja untuk mencarinya. Jadi seperti itu, sederhananya seperti itu. Maka nilai resistansi dari gambar ini, dari warna-warna ini, maka 150 ohm plus minus 15 ohm. Nah, yang jadi pertanyaan, kok tidak dijadikan kilo ohm? Kalau dijadikan kilo ohm menjadi 0,155 atau 0,15 sehingga menyulitkan untuk mencari resistornya teman-teman. Jadi begitu. Begitu juga dengan 15. Untuk menghindari 0, teman-teman. Sebenarnya bisa saja, cuma kan ya daripada membingungkan. Jadi seperti itu. Mengenai resistor ini, kode warna saya anggap teman-teman bisa
memahaminya. Kalau belum, silahkan teman-teman diulangi slide yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita setelah tadi kita berbicara membahas mengenai warna atau nilai resistor, untuk kali ini kita akan cari tahu apa jenis resistor itu. Oke teman-teman, jadi jenis resistor itu ada berapa ini? Yang gulungan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya teman-teman. Ini jadi satu-satu ya teman-teman. Jadi ada 5 ini. Nah, kemudian teman-teman kita bahas satu-satu. Yang pertama tipe gulungan kawat dan karbon. Jadi yang kiri ini tipe gulungan kawat teman-teman. Kemudian yang karbon yang kanan. Dilihat dari layar PC teman-teman. Oke, jadi resistor model kumparan kawat terbuat dari kawat yang mempunyai nilai resistansi tertentu yang digulungkan pada suatu inti isolator. Betul kan ini? Ini lambangnya seperti ini. Yang ini isolator, yang ini gulungan kawatnya atau resistornya. Jadi seperti itu. Kalau mungkin yang model kayak gini sekarang agak susah ditemukan. Mungkin ya masih banyak, cuma saya sendiri juga kadang kurang menemui resistor model atau macam seperti ini. Kebanyakan yang kanan. Yang kanan ini ternyata tipe karbon resistor yang banyak digunakan di elektronik teman-teman. Teman-teman banyak menemukan yang tipe karbon ini karena kecil dan mudah didapat. Kemudian bahannya dari karbon dicampur dengan bahan pengikat. Makin banyak karbonnya, maka makin rendah resistansinya. Nah, begitu. Ingat, makin banyak karbonnya, makin rendah resistansinya. Nilai resistor tipe karbon umumnya ditunjukkan dengan kode warna. Ya, yang seperti ini. Warna. Nah, teman-teman bisa melihat, nah yang ini 5 cincin, 5 cincin, 5 cincin. Kalau yang ini biasanya ada tulisannya ya teman-teman, sudah ada tulisan tertera. Berapa ohm atau berapa kilo ohm. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan yang tipe bertingkat. Nah, tipe bertingkat ini mempunyai 2 nilai resistansi atau lebih, atau kadang lebih ya teman-teman. Jadi ya seperti sama seperti yang gulungan kawat tadi, cuma yang ini double, lebih dari satu teman-teman. Resistor ini dengan nilai resistansi yang berbeda dihubungkan dengan terminal yang berbeda teman-teman. Dalam satu saklar, tapi jika saklar posisinya dipindahkan, maka nilai resistansinya akan berbeda. Jadi main di saklar, dia akan berpindah. Jika saklarnya dipindah, maka nilai resistansinya juga akan berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian resistor ini biasa digunakan pada pemanas, saklar motor, kipas angin, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tipe bertingkat. Oke, saya lanjutkan. Sekarang variabel resistor. Wah, yang ini. Variabel resistor itu ada yang menyebutnya potensio. Jadi seperti itu. Kenapa bisa dikatakan variabel resistor? Karena nilai tahannya bisa berubah-ubah. Cukup banyak. Kalau yang kiri ini variabel resistor yang menggunakan potensio atau banyak yang menyebutnya dengan potensio. Sebenarnya potensio itu bisa berubah-ubah dengan variabelnya itu. Kalau yang kanan ini itu LDR atau like dependent resistor. Oke. Resistor peka terhadap cahaya teman-teman. Nanti saya bahas yang dari ini dulu teman-teman. Jadi ini potensio, ada yang menyebutnya dengan rheostat. Ini bagian jenis dari variabel resistor. Jadi namanya rheostat.
Saya jelaskan sedikit ya. Resistor variabel merupakan resistor yang nilainya tidak tetap, perlu dicamkan, atau dapat diubah-ubah. Contohnya reostat tadi. Kemudian potensio hampir sama dengan ini reostat. Kemudian termistor. Termistor itu resistor yang bisa berubah-ubah tahanannya dengan yang bergantung pada suhunya. Nanti akan saya bahas sedikit. Kemudian ada LDR yang ini. Nah, like depend resistor atau LDR. Bukan long distance relationship, bukan, tetapi like depend resistor. Oke. Kemudian rheostat ini atau ini variable resistor, bagian variable resistor atau rheostat ini banyak teman-teman banyak menjumpainya di TV, di radio, bahkan di amplifier dan sebagainya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian hampir sama dengan potensio. Kalau potensio memiliki 3 terminal ya teman-teman. Kalau yang ini 2, kalau potensio 3. Potensio itu yang satu terminal bagian kontak geser dengan memutar poros, potensio resistansinya bertambah atau berkurang. Hampir sama dengan konsepnya sama dengan ini reostat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu variabel resistor. Kita jelaskan mengenai LDR dan termistor. Nah ini. Oke teman-teman, jadi dari termistor dulu. Termistor tadi resistor yang berubah-ubah nilai tahannya berdasarkan suhu. Ingat ya teman-teman, seperti itu. Kemudian apa sih NTC? Apa sih PTC? Oke, saya jelaskan. Termistor NTC itu negatif temperatur koefisien. Kalau PTC itu positif temperatur koefisien. Satu-satu dulu, NTC itu atau resistor NTC nilainya akan semakin kecil. Melihat ini ya teman-teman, lihat di grafik ini. NTC dulu, NTC yang ini. Oke. Ingat, nilai akan semakin kecil jika temperaturnya semakin tinggi. Jadi, artinya bahwa nilai tahanannya akan semakin kecil saat suhu juga semakin tinggi. Kebalikannya teman-teman, justru malah nilai tahanannya semakin kecil, suhu semakin tinggi. Nah, seperti itu. Kalau yang PTC kebalikannya, suhu semakin tinggi, tahanannya juga semakin tinggi. Nah, diingat-ingat benar teman-teman. Kalau teman-teman mau membuat suatu alat yang menggunakan termistor, kalau teman-teman paham apa itu termistor NTC dan PTC, mau menggunakan NTC atau PTC, karakteristiknya seperti ini. NTC semakin rendah nilai tahanannya, maka suhunya semakin tinggi, atau suhunya yang mempengaruhi semakin tinggi, maka nilai tahanannya semakin rendah. Kalau yang PTC suhunya semakin tinggi, justru nilai tahanannya juga semakin tinggi. Oke, seperti itu. Kemudian mengenai LDR. LDR sekali lagi saya ingatkan, like depend resistor. Jadi seperti itu, like depend resistor. Kemudian like depend resistor itu jika dia peka terhadap cahaya. Artinya like depend resistor itu resistor yang peka terhadap cahaya. Jadi intensitas cahayanya semakin tinggi, maka resistansinya semakin rendah. Kalau melihat grafik ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau mengkolaborasikan atau membuat alat dengan LDR ini, maka harus tahu karakteristiknya LDR ini. Dengan melihat grafik ya teman-teman, intensitasnya semakin tinggi, maka nilai resistannya akan rendah. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi
Sekian dulu teman-teman. Kesimpulannya gini, resistor adalah, kembali lagi di pengetahuannya tadi atau di penjelasan tadi, resistor itu komponen yang mengatur arus dan tegangan dalam rangkaian listrik atau menghambat bisa atau mengurangi bisa. Jadi seperti itu. Macamnya banyak seperti itu. Penggunaannya pun berbeda-beda. Nah, digunakan dalam komponen kelistrikan, entah itu secara kelistrikan di umum, kelistrikan misalnya di perangkat elektronika yang arus tinggi atau arus AC, kemudian bisa digunakan banyak digunakan di kendaraan atau dalam bidang otomotif. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu materi yang saya sampaikan. Apabila teman-teman masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Tanyakan di kolom komentar sekali lagi. Entah itu kritik, saran yang membangun, ataupun pertanyaan, silahkan. Saya terbuka. Kita saling sharing, kita saling belajar. Jangan lupa dukung terus channel ini agar tetap terus berkarya, tetap terus berkembang, dan berkembang lebih baik lagi. Materi yang saya sampaikan lebih menarik lagi. Untuk teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, kemudian like dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya agar bermanfaat materi yang saya sampaikan. Oke teman-teman, sekian dari saya teman-teman. Apabila banyak kesalahannya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.